Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, teman-teman, saya ingin sharing mungkin bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah website properti dengan cepat ya, tanpa memikirkan desain, memikirkan setting halaman, ataupun membuat custom post type dan seterusnya. Mungkin ini cocok bagi teman-teman ya, jika menginginkan hal seperti itu. Nah, di sini saya memiliki sebuah produk yaitu template kit property, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan template ini, kita bisa lihat ya. Di sini saya akan jelaskan dulu terkait dengan demonya. Kemudian mungkin nanti saya akan jelaskan terkait dengan cara edit dan seterusnya ya. Nah, di sini untuk demonya, pertama ada beberapa halaman, teman-teman. Misalnya halaman home, lalu ada halaman properti itu sendiri, lalu ada halaman jenis properti, misalnya properti rumah, townhouse, apartemen gitu ya. Halaman agen dan halaman tentang kami, halaman blog dan halaman kontak. Jadi dari segi halaman untuk membuat sebuah website itu sudah sangat cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk desainnya ini nanti bisa disesuaikan lagi ya, karena ini menggunakan Elementor. Saya rasa mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Elementor itu bisa dengan mudah ya. Nah, di sini ada di halaman home ya, ada section hero. Di sini ada filter misalnya berdasarkan jenis properti, lalu di sini misalnya berdasarkan status properti ya, dijual, disewa gitu ya. Lalu juga ada berdasarkan lokasi. Misalnya kita ingin filter Jakarta, nah maka ketika klik cari, nanti kita akan diarahkan ke halaman properti, dan di sini langsung memfilter propertinya ya. Misalnya tadi kan kita cari rumah yang ada di Jakarta gitu ya misalnya. Sorry, ini penamanya rumah Bali ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke halaman home. Tadi kan ada filter ya, di sini fitur filter. Nah, di sini nanti ada properti yang bisa teman-teman tampilkan. Misalnya mulai dari status propertinya ya. Kemudian ada section untuk, ada bagian ya untuk menampilkan fitur-fiturnya, misalnya jumlah kamar mandi, kamar tidur, luas area ya, ataupun luas bangunan bisa. Kemudian nama produknya, lalu deskripsi singkat gitu ya, harga, dan juga button untuk melihat halaman lebih detailnya ya. Nah, kemudian di sini ada section untuk mengenal lebih dekat dengan kami ya, misalnya 25 tahun pengalaman, jumlah properti tersedia, dan seterusnya. Nah, satu lagi teman-teman, di sini ada fitur yaitu untuk berdasarkan kategori. Ini desainnya masih bisa teman-teman sesuaikan sendiri nanti ya. Nah, misalnya kita input properti townhouse, itu kita input satu properti, maka nanti otomatis di sini tampil satu properti. Atau misalnya kita nanti input 3, maka di sini tampil 3. Oke, lalu di sini ada untuk agen. Agen ini nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri ke dalam dashboard web teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya teman-teman menginput properti ya, misalnya rumah Bali, berarti kan propertinya ada di Bali. Nah, ketika teman-teman memiliki properti di Bali, mungkin teman-teman juga ingin nih menambahkan agen yang ada di Bali. Jadi ketika ada orang yang ingin ingin langsung berkunjung ke properti teman-teman, di sana nanti ada agen yang mengelola gitu ya. Jadi agennya bisa teman-teman konekkan ke dalam properti. Oke ya. Nah, di sini ada section testimoni, kemudian ada section artikel ya, dan bagian footer ya. Oke teman-teman, di sini untuk untuk data-data ini itu teman-teman nggak perlu buat satu persatu desainnya ya. Jadi tampilan ini teman-teman cukup buat satu, kemudian nanti data produknya ini teman-teman cukup input ya, input dari dashboard website teman-teman gitu ya. Jadi kita menggunakan namanya custom post type. Jadi teman-teman tinggal input produknya, misalnya apartemen Medan, apartemen modern, dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman sudah input, maka nanti akan tampil di sini seperti ini. Ataupun teman-teman bisa sesuaikan lagi desainnya ya. Jadi nggak perlu buat desainnya satu persatu. Nah, kemudian ini kalau kita klik read more, nanti akan diarahkan ke dalam detail propertinya. Oke, saya akan coba cari yang ada agennya ya.
Oke, mungkin yang mana ya? Ya, ini coba. Ada nggak ya? Nah, ini ya. Oke, misalnya ini. Jadi kalau kita klik apartemen Nias, maka nanti secara otomatis itu akan memanggil datanya seperti ini, teman-teman ya. Dan desainnya teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Desain single propertinya. Jadi misalnya nama produknya, kemudian alamat gitu ya, lalu galerinya. Kalau teman-teman input galeri, maka nanti galerinya tampil di sini ya. Nah, kemudian harga, status, deskripsi, fitur-fitur lainnya ya, misalnya seperti detail tahun pembuatan properti, listrik, luas bangunan, tipe properti, dan seterusnya. Lalu fitur-fiturnya ya, misalnya ada kolam renang, balkon, atau bahkan ada video juga teman-teman bisa tampilkan. Seperti itu ya. Nah, ketika di sini properti ini teman-teman konekkan ke agen tertentu, maka nanti agennya tampil di sini. Ini ya. Misalnya di Agnes atau sebagai manajer atau sebagai sales. Nah, ketika klik detail agen, maka nanti kita akan diarahkan ke dalam detail agennya. Nah, user nanti bisa melihat nih, di sini ada deskripsi agennya gitu ya. Lalu ada kontaknya ya, WhatsApp ataupun email gitu ya. Nah, maka nanti user bisa mengunjungi di sini. Gitu, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti desainnya teman-teman bisa sesuaikan lagi. Nah, kalau kita ke halaman properti, maka di sini menampilkan semua properti yang teman-teman miliki ya. Oke, seperti ini ya tampilannya. Nah, lalu jenis properti, misalnya kita akses rumah, maka nanti hanya menampilkan rumah gitu ya. Lalu kalau apartemen, berarti nanti hanya muncul apartemen. Nah, seperti ini teman-teman ya. Halaman agen, nah ini untuk menampilkan semua agen yang teman-teman miliki ya. Oh ya, untuk template ini teman-teman itu masih datanya ya, data agen dan properti itu harus diinput manual di dalam dashboard oleh pemilik web ya. Nah, kemudian ada halaman, misalnya halaman tentang kami, seperti ini ya. Oke, lalu ada halaman blog. Nah, kalau kita lihat seperti ini bisa kita klik. Nah, maka nanti detailnya seperti ini. Sekali lagi ini masih bisa teman-teman sesuaikan ya. Lalu ada halaman kontak, yaitu untuk menampilkan kontak ya yang teman-teman miliki. Seperti alamat, kemudian form, dan seterusnya ya. Lalu ada Google Maps. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk template properti yang saya jelaskan di video kali ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mendapatkan template properti ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat dari nol, ya saya sarankan skip saja video ini ya. Karena video ini nanti bagi teman-teman yang berminat saja dan ingin mendapatkan templatenya ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik di deskripsi video ya, atau akses di DAF Digital ID/template. Lalu ke bagian properti, lalu cari template. Atau nanti linknya saya sertakan langsung di deskripsi ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi yang template kit properti new ya teman-teman. Kita bisa klik detail di sini. Nah, ini ya, kalau teman-teman ingin beli itu harganya 150.000. Oh ya teman-teman, untuk harga 150.000 ini ketika video ini dibuat nanti sudah include dengan licensing plugin ya teman-teman, CrocoBlock atau Elementor dan atau ya. Jadi kalau misalnya ini pakai plugin apa nih ya, Elementor dan CrocoBlock, berarti ini nanti include dengan licensing pluginnya ya. Nanti saya akan instalkan. Tapi ini terbatas ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan ya di harga 150.000. Teman-teman bisa lihat demo. Nah, jika teman-teman bisa berminat, tinggal klik beli sekarang di sini. Lalu nanti teman-teman bisa masukkan data-data yang diperlukan di sini ya, dan lakukan pembayaran. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk terbatasnya ini ataupun untuk template ini sendiri terbatas untuk 20 user saja ya. Jadi saya mengadakan promo untuk satu template include dengan plugin CrocoBlock atau Elementor terbatas untuk 20 user ya, atau 20 pembeli. Nah, kira-kira seperti itu kalau teman-teman berminat. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan cara importnya, lalu terkait dengan cara editingnya seperti apa. Gitu ya teman-teman.
Selanjutnya nanti kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran ya, nanti teman-teman tinggal login di sini di akun saya ya. Kemudian setelah login, nanti teman-teman bisa akses di bagian menu akses, dan di sini teman-teman bisa download atau akses untuk template propertinya ya. Nah, teman-teman bisa download terlebih dahulu ya. Nah, nanti setelah teman-teman download ya, itu sebenarnya nanti dokumentasi lebih lengkapnya ada di sini ya. Teman-teman silahkan download. Setelah download, teman-teman silahkan install WordPress-nya ya. Pastikan WordPress-nya adalah WordPress kosong ya teman-teman. Jadi yang baru diinstal seperti ini. Ini kalau teman-teman nanti mau importnya secara menggunakan plugin ya. Tapi kalau manual, nanti teman-teman juga bisa pelajari. Filenya ada di sini juga, dan juga untuk dokumentasinya ya. Nah, di sini saya jelaskan yang terkait dengan menggunakan plugin. Tapi tidak saya jelaskan secara detail teman-teman, karena dokumentasinya sudah ada ya. Oke, jadi nanti tinggal ke bagian plugin, add new ya. Pastikan webnya adalah web kosong, karena nanti semua file itu akan tertimpa oleh template kit properti yang saya buat ya teman-teman. Jadi pastikan web kosong atau webnya tidak akan dipakai lagi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman bisa upload plugin di sini ya. Add new, upload. Nah, di sini saya sudah download teman-teman ya. Untuk filenya, jadi pakai plugin, tinggal diupload nanti pluginnya. Oke, tinggal diupload ya. Mungkin nanti saya akan percepat teman-teman di bagian ini ya. Kalau teman-teman ingin lebih detail, cek aja di dokumentasinya nanti. Lalu activate plugin ya. Nah, setelah itu nanti diarahkan ke WP Vivid seperti ini, klik upload teman-teman. Lalu filenya yang ini ya. Nanti tinggal ditarik aja filenya. Lalu di sini sudah ada, nah tinggal klik upload file ya. Nah, ini silakan ditunggu sampai 100% teman-teman untuk proses uploadnya. Nah, nanti mungkin setelah proses impor atau upload selesai, saya akan jelaskan terkait dengan mungkin beberapa bagian ya, seperti cara edit, cara menambahkan produk, dan yang lainnya. Nah, ini sudah selesai ya, muncul seperti ini, klik OK. Lalu teman-teman tinggal restore ya. Oke, klik restore ya. Pastikan sebelum restore jaringan internet teman-teman lancar ya. Karena kalau lambat biasanya akan gagal ya teman-teman, kalau jaringan internet teman-teman kurang cepat. Dan misalnya kalau teman-teman proses import ini nanti gagal, pastikan PHP yang teman-teman gunakan untuk hosting itu berada di maksimal 8 ya. Atau coba di 7.4 atau 8 ya. Karena kalau di atas itu, saya beberapa kali import itu gagal teman-teman ya. Beberapa kali coba ya. Di beberapa hosting pastinya ya, nggak semuanya sih. Nah, ini sudah 66% teman-teman, tinggal ditunggu ya. Nah, ini agak lama ya di 83. Di sekitar 80% biasanya agak sedikit lama.
Oke, sebentar lagi selesai nih teman-teman ya. Lalu klik OK di sini ya, ini sudah selesai. Nah, biasanya akan merefresh teman-teman ya. Oke, nah ini nanti untuk aksesnya akan berubah teman-teman. Jadi akan mengikuti sesuai dengan file yang saya buat. Nanti teman-teman bisa ubah ya. Cara mengubahnya nanti ada di dokumentasi ya, sudah saya sertakan. Nah ini kalau kita refresh teman-teman, maka tampilannya juga akan berubah teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah ini ya, sudah berubah teman-teman. Jadi nanti tampilan web teman-teman akan sesuai dengan preview atau sesuai dengan demo seperti ini ya. Nah selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan cara editing ya, mungkin beberapa bagian. Oke teman-teman, mungkin saya akan jelaskan beberapa bagian ya, kalau teman-teman sudah membeli template-nya ya. Jadi mungkin terkait dengan desain ataupun terkait dengan cara menambahkan properti dan seterusnya ya. Jadi kalau desain itu teman-teman tinggal masuk ke halaman yang ingin diedit ya. Atau nanti kalau teman-teman butuh support bisa hubungi saya ya. Nah di sini misalnya ingin halaman home, itu tinggal klik di atas ini ya. Klik kanan, kemudian sunting dengan Elementor ya. Nah, nanti akan dibawa ke bagian edit with Elementor teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah di sini teman-teman tinggal ubah nih, misalnya ingin ubah gambarnya tinggal diklik gitu ya. Lalu diganti gambar. Kemudian di sini tinggal diganti judulnya gitu ya. Nah kemudian untuk lokasi ataupun untuk style dari fitur teman-teman bisa atur ya di bagian gaya. Kemudian di sini nanti bisa teman-teman pelajari ya. Misalnya kita coba ubah. Nah seperti ini gitu ya. Lalu buttonnya tinggal diklik ke gaya. Nah di sini teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya warnanya menjadi hijau seperti ini ya. Ataupun yang ini ya teman-teman bisa sesuaikan. Nah ini juga teman-teman bisa sesuaikan nanti desainnya. Kalau yang ini teman-teman tinggal masuk nih, cari aja di sini namanya ke Jet Plugin, lalu cari listing property ya. Klik kanan, open in new tab. Nah nanti bisa disesuaikan lagi untuk tampilan listingnya ya. Oke, saya coba buka dulu ya. Nah ini ya teman-teman tinggal klik nih. Di sini kalau gambarnya default ya, gambarnya kita hubungkan secara dinamis. Jadi ketika teman-teman menambahkan nanti di dalam sini menambahkan properti ya, itu nanti nggak perlu buat desainnya. Jadi langsung tampil di dalam katalog produknya ya di sini ya. Oke ya. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya ini ingin teman-teman ubah warnanya. Nah kalau ini untuk apa? Untuk status teman-teman tinggal masuk ke sini nih, ke dalam properti nanti ya, lalu ke status properti. Nah di sini teman-teman bisa ubah edit nih, misalnya yang disewa ya teman-teman sunting. Nah ini tinggal teman-teman sesuaikan nih warnanya, misalnya menjadi merah gitu ya, perbarui. Nah nanti kalau teman-teman refresh, yang disewa ini harusnya menjadi merah. Oke ya, kita lihat dulu backgroundnya ya. Nah seperti ini. Oke ya, jadi cukup mudah. Jadi semua datanya dinamis. Nah ini kalau teman-teman ingin ubah warnanya tinggal diklik lalu ke gaya. Nah di sini disesuaikan nih, misalnya warnanya merah. Kemudian di bagian ikonnya misalnya ingin warna hijau gitu ya. Nah seperti ini ya. Oke, tinggal diklik-klik saja ya. Nah setelah melakukan perubahan jangan lupa klik perbarui gitu ya. Di sini saya akan close saja. Nah kemudian style apa lagi? Kemudian misalnya style yang ini, teman-teman tinggal klik, diubah kontennya ya, disesuaikan saja gitu ya. Nah kemudian ini juga sama nih, ini teman-teman bisa ubah ya, nanti namanya dari sini
ada namanya listing jenis properti. Tinggal diklik kanan. Nah, teman-teman sesuaikan lagi ya untuk tampilannya ya. Nah, ini ya. Ini teman-teman klik. Nah, silakan diubah warnanya. Misalnya ingin menjadi hitam gitu ya. Intinya fleksibel teman-teman ya untuk desainnya, selama memang di cover oleh plugin tersebut ya. Ya, tapi kalau teman-teman ingin desainnya yang kompleks dan tidak di cover oleh desain ya, dan tidak di cover oleh plugin tersebut ya, berarti tidak bisa gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya teman-teman. Agen juga sama, nanti tinggal diedit di listing agennya. Di sini ada namanya listing agen gitu ya, silahkan diedit. Lalu testimoni. Nah, testimoni ini teman-teman langsung bisa edit di Elementornya, di sini ditambahkan manual ya. Lalu artikel juga. Nah, artikel ini teman-teman bisa edit dari namanya listing post ya, atau listing artikel di sini gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya, misalnya untuk detail propertinya ya. Kalau diklik, nah kalau diklik nanti teman-teman bisa edit nih namanya dari detail properti ya. Di sini ya, kita coba lihat. Jadi desainnya di custom ulang gitu ya teman-teman. Nah, ini ya, diklik di sini. Saya teman-teman ingin sesuaikan warnanya gitu ya. Ini juga teman-teman bisa sesuaikan. Yang lainnya ya tinggal diklik di bagian konten dan disesuaikan ya. Misalnya jenis font, lalu warna font dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Begitu juga untuk halaman yang lainnya berlaku sama. Oke, kalau menambahkan properti berarti teman-teman ke bagian agen, di bagian properti ya. Nah, di sini ada banyak nih teman-teman ya, taksonomi yang sudah saya buat. Jadi misalnya ada lokasi properti, teman-teman bisa tambahkan sendiri nanti lokasinya gitu ya. Lalu statusnya di sini sudah ada 2, dijual dan disewa, teman-teman bisa tambahkan lagi. Lalu jenis properti, misalnya rumah atau yang lainnya, dan gambarnya bisa teman-teman input di sini ya. Oke, lalu kalau menambahkan properti tinggal di add new. Dan teman-teman bisa tambahkan sendiri nanti di sini ya. Misalnya mulai dari harga, alamat, luas tanah dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga bisa konekkan di sini ya dengan agen ya. Nah, ini ya. Jadi agen itu yang di sini ya, kalau teman-teman sudah tambahkan tinggal cari aja di sini. Nah, nanti propertinya akan ditangani oleh agen siapa gitu ya. Lalu klik connect agen. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan jenis propertinya, status, lokasi gitu ya, lalu gambar, dan setelah itu nanti teman-teman tinggal klik terbitkan. Jadi sesimpel itu ya teman-teman. Nah, untuk my property ini teman-teman bisa mengubah logo ya, lalu kontak. Untuk kontak itu di sini teman-teman ya, kalau teman-teman ingin ubah secara dinamis. Nah, yang di sini ya itu ada 3, teman-teman bisa ubah dari sini. Lalu footer, nah ini ya, footernya itu yang ini. Nah, teman-teman nanti bisa ubah juga dari dashboard website. Nah, jadi sesimpel itu teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan produk dan juga edit desainnya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Dan teman-teman sudah berhasil untuk membuat website properti dengan cepat. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Jika teman-teman ada pertanyaan nanti bisa langsung hubungi saya. Terima kasih.